No, I've been looking for a love inside, for someone I appreciate, and everything crossed my way. I love that I don't know your name. Oh no, I never meant to misbehave. Something about you makes me crave. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Sadat, peserta PPG PAI batch 3 di UIN GH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya siap melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Kramat merupakan sekolah adiwiyata yang berada di daerah Pantura, tepatnya di Jalan Garuda nomor 1A Bongkok, Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah yang berdiri pada tanggal 2 Januari 1990 menempati lahan seluas 18.260 meter persegi. Dengan usia yang terbilang muda, SMA Negeri 1 Kramat selalu berupaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kultur adiwiyata yang dituangkan dalam visi SMA Negeri 1 Kramat, yaitu terwujudnya masyarakat sekolah yang berkualitas, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, serta berbudaya hidup sehat dilandasi iman dan takwa. Didukung dengan 53 tenaga pendidik dan 20 tenaga kependidikan, SMA Negeri 1 Kramat siap membantu Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan Mas Ketua, kelasnya disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Ahmad Firsik Maulana. Alma Faikotul Aluna Dwi Andika Andini Zahra Chelsea Citrawati Dea Amelia Putri El Jalaluddin Fikih Haifa Nada Karismatun Khairunisa Kiara Kilau Lina Muhammad Iqbal Iqbal ndi? Oh, iya. Khairul Zaki Fatah
Muhammad Fatah. Robi. Najwa Ayu. Neval. Kenapa sakit? Oh, sakit. Nova Safitri. Nur Hikmah. Rahma Oktavia. Randy. Ren. Rodotul Jannah. Di. Reviana Saputri. Roshan Anas. Syatnas. Syaha. Salsabila. Teguh. Triwidya. Zahra. Zahratun. Salva Amalia. Yang nggak masuk satu, Neval. Sakit. Baik, terima kasih. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing, nanti per kelompok akan mendiskusikan materi yang sudah dibagikan. Kemudian nanti di akhir pertemuan sebelumnya silakan per kelompoknya maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum itu saya kasih pengantar apa itu yang namanya takabur. Ada yang tahu takabur? Bukan pergi ya tanpa izin. Beda. Pergi tanpa izin beda. Ini bukan takabur yang pergi tanpa izin. Takabur, sombong, merasa lebih hebat, merasa lebih baik, merasa lebih baik, merasa lebih hebat dari orang lain. Itu takabur. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 36. Ciri-cirinya. Suka membanggakan diri. Ini beda tipis pengertiannya dengan riya. Ya, nanti ada beda. Yang jelas kalau takabur itu lebih condong ke sombong. Sombong dan sombong. Suka menjatuhkan, mencela orang lain. Wah, apa sih? Nggak level, ya. Dan terlihat angkuh. Dampaknya, akan nanti dipelajari. Kemudian seperti itu. Terima kasih. Kita ke yang satunya. Apa ini? Hasad. Hasad itu kalau sudah sombong biasanya nggak jauh juga hasad kena. Hasad itu adalah ketidakmampuan mensyukuri nikmat. Biasanya itu iri. Beda tipis dengan iri. Hasad itu tidak senang terhadap nikmat atau nasib baik yang diterima oleh orang lain. Kalau hasad itu lebih jahatnya itu dan berharap nikmat itu pindah sama dia.
Wah, kayak rank siji dong entek nyong asline. Wah, kayak kartu motor anyar. Jangan-jangan ini nyupang. Jadi hasad itu biasanya iri sama seseorang atas nikmat orang lain. Tuh. Caranya ya harus banyak bersyukur. Ciri-cirinya kesal saat melihat orang mendapat rezeki lebih atau prestasi tertentu. Sekali lagi suki iri, kayak tuku HP anyar iri, kesel, jengkel, dugel. Yang kedua, tidak terima jika pihak lain menerima pujian karena kinerjanya yang lebih baik. Tiga, memberitahukan kesalahan pihak tertentu di ruang publik. Bukan saya banget. Sering mencari-cari kesalahan orang lain. Menurut Imam Ghazali ada 3 jenis hasad. 1, menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang kemudian berpindah kepada dirinya. Atau tingkatan yang lebih rendah lagi itu hanya sampai di menginginkan orang lain itu nikmatnya hilang, rezekinya hilang. Atau yang lebih rendah lagi itu tidak menginginkan orang lain nikmatnya itu hilang, tapi jengkel bae. Bawane jengkel bae, weruh kancane pimen ono jengkel bae. Itu terus. Tampaknya bla 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 bla, thank you. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut lewat diskusi kelompok. Sum'ah sama Ria lebih dulu. Ria dulu. Ria, kalau sudah sombong, ria, hasud, lengkap mun ya. Ria adalah memperlihatkan sesuatu perbuatan, baik barang ataupun perbuatan, namun tujuannya supaya dipuji. Supaya dipuji. Hadisnya itu jenis rianya dari badan, biasanya memamerkan tubuh langsung. Yang perempuan-perempuan sekarang itu kayaknya langsing di sukses diet gara-gara puasa, itu bisa termasuk ria. Atau ria pakaian yang ria, itu. Atau ucapannya. Ini yang bahaya. Sholat, tapi cuma supaya ingin dapat pujian. Itu niatnya sudah beda. Ini yang bahaya yang di sini. Makanya saya sering bilang, ataupun kalau kalian terus sering ngalami, saya sering bilang bahwa segala sesuatunya itu harus kalian selalu diawali dengan membaca syahadat terlebih dahulu. Barangkali kalian sudah keluar dari Islam lewat cara yang kalian tidak sadari. Dengan bercanda, ternyata bercandanya kalian mengarah ke kafir atau ke perbuatan syirik. Makanya mau sholat, mau apapun diawali dengan membaca syahadat, memperbarui iman. Gitu. Ciri-cirinya malas. Jika seorang diri dari dewekan gue males, tapi hari rame-rame tak yo ngono. Yo jemaah kaya kowe. Pas dewekan ning omah lah sungkan. Dampak negatifnya, cara menghindarinya nanti silakan dipelajari lagi.
kemudian beralih ke sum'ah. Sum'ah. Kalau riya itu dilakukan secara perbuatan, secara fi'liyah, ya, ini cuma beda nama aja sebenarnya. Secara perbuatan, kalian mempertunjukkan sesuatu biar dihargai orang, biar dipuji, itu namanya riya, dengan perbuatan ya. Tapi kalau dengan mengucapkan atau apa ya, mengucapkan, ngomong, kayak nyongkas kayak itu namanya sum'ah. Sum'ah adalah sifat menunjukkan amal perbuatan yang telah dilakukan orang lain. Harapannya seperti itu. Sama dengan riya, cuma kalau sum'ah itu apa yang telah dia lakukan, terus dia bilang, cerita, kayak nyongkas kayak ya, pamer lah ya. Ben dipuji. Kemudian suka mengungkit-ungkit. Yang bisa menurunkan kualitas keikhlasan dari seseorang itu kan ini, suka mengungkit-ungkit. Mungkin hari ini ikhlas ya, oke, ngokawan esok maning jaluk dingain maning, esok maning dingaluk dingain maning ya wis. Akhirnya kan orang yang sering memberi itu kan merasa dirinya punya jasa kan ya terhadap orang itu yang diberi. Seketika orang yang diberi itu berubah jadi kaya dan sebagainya, karena biasanya kan orang mendadak kaya agak pimen kan ya, sombong bla 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 bla. Akhirnya yang biasa memberi itu ingat kembali, kawan umien lagi susah orang kelingan nyong sing nulungi sapa kayak gitu. Ngelingna bener, tapi kalau cuma untuk mengungkit kebaikannya di masa lalu, anjoge mon, eman-eman. Kadar keikhlasannya yang waktu itu sudah hampir 100%, seketika turun. Diungkit lagi, turun lagi. Diungkit lagi, turun lagi. Kok kayak gitu bisa gara-gara siapa sih kayak gitu? Ya kan, turun lagi. Makanya kalau yang sudah terbiasa menolong orang, udah selesai, lupakan. Ya, apapun yang kalian tolong, apapun yang kalian beri, lupakan langsung. Lupakan. Jangan menjadi pribadi yang merasa punya andil atau berjasa kepada orang lain. Cak gue pinter gara-gara sering tak belajar di inyong, sering belajar karo inyong dan sebagainya. Jangan merasa seperti itu. Apapun kebaikan kalian yang telah kalian lakukan kepada orang lain, kepada teman, lupakan itu. Lupakan. Please, tolong lupakan. Ya. Tuh, ciri-cirinya seperti itu. Terus tampak nanti silakan, caranya silakan, manfaatnya bla 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 bla. Terima kasih. Ini sum'ah, ini takabur juga. Gitu. Biar lebar. Tolong, ini yang materinya foya-foya. Anak sekarang kan suka foya-foya ya, daripada irit. Foya-foya, menghabiskan sesuatu untuk hal yang tidak ada manfaatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan.
tapi sesuai keinginan. Bedakan itu. Kalau bisa mulai sekarang dibedakan lah. Allah ngasih rezeki itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kalau menuruti keinginan manusia, kaya ta laka rampung. Nah, laka rampungnya, laka pragate tidak ada selesainya kalau mengikuti keinginan. Pengen tuku HP, wis tuku HP anyar, wis. Baru mau batire duwe laptop, pengen tuku laptop. Baru batire motore anyar, ngamuk nendang lawang motore anyar. Baru batire bojo, mau pengen bojo. Ya, mau pengen duwe omah, mau pengen mangkat gaji, mau pengen kiye, pengen jalan-jalan luar negeri, pengen keliling-keliling mana-mana, terus laka rampung ya. Cita-cita tinggi boleh, ya. Tapi kalian harus siap-siap dengan konsekuensinya. Kalau kalian naik terlalu tinggi, berarti siap untuk jatuh dari ketinggian. Semakin tinggi, berarti jatuhnya itu semakin dalam, berarti lebih sakit. Nah, itu boleh. Tapi juga kalian tidak boleh hidup itu cuma mengikuti arus. Lah nyawis ngikuti arus aja, nggak boleh seperti itu. Ya. Masalahnya arus sungai nyata seperti air mengalir aja lah di sungai gitu ya. Nanti gua anjuk-anjuknya sampai ke hulu juga, nggak seperti itu. Harus disetir. Ya, bokan ning kali akeh kotoran, kok nempel kotoran ke gawa dan sebagainya. Ini cirinya selalu mengutamakan kemewahan dalam penampilan, situasi, gaya hidup. Sikap konsumsi tinggi, acuh tak acuh. Suka pilih-pilih teman biasanya. Ih. Oh, kita katro desa. Oh, kita bukan level saya. Cara berpikirnya instan. Yang penting saya happy, udah. Cuma itu aja. Tidak memikirkan dampak positifnya atau dampak negatifnya dari perbuatannya tuh. Dalilnya, sebagainya, apa ini? Warakaton. Contoh, seorang memiliki sesuatu dia yang tidak dibutuhkan. Seorang gembar menghabiskan hartanya hal lain tidak berguna, kemudian yang lain selalu mengganti-ganti barang karena alasan mengikuti tren. Lah wis bosen ganti. Lah wis bosen ganti. Lah wis ketinggalan zaman jadul ganti gitu. Biasanya penyakitnya itu perempuan kalau itu. Iya. Ini yang perempuan asli. Perempuan itu suka bilangnya aku nggak punya baju. Pas dibuka lemarinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Tapi pas ngomong aku nggak punya baju. Baju kerudung gue. Orang dua kudung. Perempuan heran. Padahal dibuka kudungnya, wah 5 lusin. Yang kudung mah didol maneh apa kepriben ya. Biasanya perempuan ya itu. Yang suka ke bawah tren kan biasanya perempuan. Kalau laki-laki mah jarang. Laki-laki paling turu kayak we. Pada turu anteng men kan ya. Asik sekali tidur kayak gitu. Ngantuk kok. Cuci muka kok. Cuci muka. Oke, saya cukupkan itu dulu pengantar dari saya. Silakan tiap kelompok
ada yang dijadikan sebagai tutor sebayanya untuk menjelaskan dan mendiskusikan materinya masing-masing sesuai yang sudah dibagikan. Silakan berdiskusi. No, I've been looking for a love inside, for someone I appreciate, and everything crossed. Pengertian takabur ya, takabur merupakan salah satu sifat tercela dan Allah membenci orang yang suka takabur. Ciri-cirinya itu terlihat angkuh, seperti orang yang memiliki takabur itu biasanya terlihat angkuh secara lahiriah, batinnya itu selalu berontak, terus manfaatnya tuh kita tuh jadi rendah hati, memahami kekurangan diri sendiri dalam urusan duniawi, selalu melihat ke bawah, menumbuhkan rasa keimanan dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, membiasakan diri untuk selalu bersyukur, menumbuhkan kesadaran untuk saling menghormati antar sesama. Dampaknya terhalang dari manfaat kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah, terkunci mata hatinya, mendapat kehinaan dan siksaan akhirat, dan tidak mendapat surga. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Husnullah min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah dalam mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nisa. Sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan, sedangkan secara istilah sum'ah yaitu memberitakan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian. Baik, terima kasih untuk diskusi kita. Sesi ini kita selesai. Selanjutnya adalah maju. Tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan
hasil diskusinya kepada kelompok yang lain. Silakan maju kelompok pertama. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan materi tentang takabur. Perkenalkan, nama saya Renisa, absen 13. Kenapa nama saya absen 23? Nama saya Indrawani, absen 5. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang minyak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saudara Apriani, nomor absen 4.
dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Rana. Pengertian dari Menerjemahkannya dengan negeri atau yaitu terdapat tidak ketika orang lain mendapatkan kesenangan atau kenikmatan. Menurut bahasa Arab yang berasal dari kata eseder, yasidu dan isib yang artinya adalah iri atau benci. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat ada salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih buat kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Berhubung waktunya sudah habis, yang belum nanti kelompok yang berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu, silakan berkemas dan Mas Ketua, tolong disiapkan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh pulang.